Perkenalkan, nama saya Nadia Citra Ramadanti dari Prodi PGSD dari kelas A3 2024. Di sini saya akan memaparkan hasil tugas UAS saya. Di sini ada kasus pertama, yaitu di sebuah kota kecil terdapat masjid yang cukup besar dan strategis. Namun, masjid tersebut hanya ramai saat waktu sholat Jumat dan sholat wajib tertentu. Aktivitas lainnya seperti kajian, kegiatan pemuda, atau layanan kesehatan jarang dilakukan, bahkan tidak ada sama sekali. Hal ini membuat masjid kurang optimal dalam membangun umat yang religius, spiritual, sehat rohani dan jasmani, cerdas, serta sejahtera. Di sisi lain, banyak pemuda di sekitar masjid yang menghabiskan waktu di warung kopi. Sebagian masyarakat kurang aktif beribadah di masjid, dan terdapat kebutuhan akan program kesehatan dan pendidikan yang belum terpenuhi. Dari kasus tersebut, kita bisa mengidentifikasi suatu masalah di lingkungan masjid, yaitu yang pertama, kurangnya aktivitas masjid. Masjid hanya ramai pada waktu-waktu sholat Jumat dan sholat wajib tertentu, sementara kegiatan lain seperti kajian, kegiatan pemuda, atau layanan kesehatan tidak ada. Yang kedua yaitu kurangnya partisipasi masyarakat. Masyarakat, khususnya pemuda, cenderung menghabiskan waktu di luar masjid seperti warung kopi, yang berpotensi mengurangi kegiatan keagamaan dan sosial di masjid. Yang ketiga yaitu kebutuhan program kesehatan dan pendidikan. Ada kebutuhan untuk program yang mendukung kesejahteraan fisik, mental, serta pendidikan yang belum terpenuhi, baik itu untuk kesehatan jasmani maupun peningkatan kualitas hidup secara umum. Selanjutnya yaitu ada beberapa program yang relevan untuk menjawab keempat tantangan tersebut. Yang pertama yaitu program kajian rutin dan kegiatan keagamaan yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran spiritual masyarakat dan memperkuat ikatan keagamaan umat. Mengadakan kajian agama rutin, misalnya setiap minggu, yang membahas topik-topik keagamaan yang relevan dengan kehidupan sehari-hari. Menambahkan kegiatan pengajian untuk pemuda dengan tema-tema yang lebih menarik dan aplikatif, seperti pengelolaan emosi, pengembangan diri, dan pentingnya menjaga hubungan dengan Allah. Dampak positifnya yaitu program ini akan membangkitkan kesadaran spiritual di kalangan masyarakat dan mendorong mereka untuk lebih aktif beribadah serta menjaga hubungan dengan Allah. Ini akan meningkatkan atmosfer religius di sekitar masjid dan mengurangi ketergantungan pada kegiatan yang tidak bermanfaat. Yang kedua yaitu ada program kesehatan jasmani dan rohani atau sehat holistik. Tujuannya yaitu untuk meningkatkan kesehatan jasmani dan rohani jamaah secara bersamaan dengan mengadakan program olahraga rutin di masjid seperti senam pagi, jogging bersama, atau olahraga ringan lainnya yang melibatkan jamaah masjid dari berbagai usia. Selain itu, dapat diselenggarakan pelatihan kesehatan mental dan spiritual seperti teknik pernafasan atau meditasi Islami untuk membantu mengurangi stres. Dampak positif dari program ini yaitu membantu jamaah menjaga kesehatan jasmani dan rohani mereka. Olahraga yang teratur dapat meningkatkan kebugaran fisik, sementara pelatihan mental dan spiritual dapat membantu mengelola stres, meningkatkan ketenangan batin, dan memperdalam kedekatan spiritual dengan Allah. Program yang selanjutnya yaitu program pendidikan dan pelatihan untuk pemberdayaan ekonomi dan keterampilan yang bertujuan untuk meningkatkan kecerdasan intelektual, emosional, serta kesejahteraan ekonomi masyarakat. Dengan menyediakan pelatihan keterampilan seperti menjahit, komputer, atau kewirausahaan bagi pemuda dan masyarakat yang membutuhkan. Pelatihan ini dapat mengarah pada pemberdayaan ekonomi umat, membantu mereka memperoleh keterampilan yang berguna untuk kehidupan sehari-hari. Selain itu, menyediakan sesi konseling untuk meningkatkan kecerdasan emosional dan pengelolaan keuangan. Dampak positif dari program ini yaitu membantu masyarakat meningkatkan keterampilan mereka yang pada gilirannya dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi mereka. Selain itu, pelatihan mengenai pengelolaan emosi dan kecerdasan intelektual akan meningkatkan kualitas hidup secara menyeluruh. Dapat disimpulkan bahwa melalui implementasi ketiga program tersebut, masjid dapat berperan lebih maksimal dalam membangun umat yang tidak hanya religius spiritual, tetapi juga sehat secara rohani dan jasmani, cerdas dalam berbagai aspek kehidupan, serta sejahtera secara ekonomi.
Program-program ini juga akan menciptakan lingkungan yang lebih produktif, lebih terintegrasi dalam kehidupan sehari-hari masyarakat, dan memperkuat peran masjid sebagai pusat pembinaan umat di luar ibadah wajib. Selanjutnya yaitu ada kasus yang kedua. Seorang pendidik bernama Ustadz Hasan mengajar di sebuah sekolah Islam terpadu. Ustadz Hasan dikenal sebagai guru yang cerdas dan memiliki ilmu agama yang mendalam. Namun, beberapa murid merasa kurang nyaman karena gaya mengajarnya cenderung keras dan kurang memperhatikan pendekatan emosional. Akibatnya, sebagian siswa merasa takut bertanya atau berdiskusi secara terbuka di kelas. Di sisi lain, para orang tua menginginkan agar pendidikan Islam di sekolah tersebut tidak hanya mengajarkan ilmu agama, tetapi juga membentuk akhlak yang mulia, kemampuan berpikir kritis, dan sikap toleran terhadap perbedaan. Sebagai seorang kepala sekolah, Anda diminta untuk memberikan solusi kepada Ustadz Hasan agar ia dapat menjadi pendidik yang lebih ideal sesuai dengan perspektif Islam, yaitu sebagai mu'alim atau pengajar, murabi atau pendidik akhlak, muzakir atau pemberi nasihat, dan mursyid atau pembimbing. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tentang prinsip-prinsip utama seorang pendidik dalam Islam. Seorang pendidik dalam Islam memiliki 4 peran penting, yaitu mu'alim atau pengajar, murabi atau pendidik akhlak, muzakir atau pemberi nasihat, dan mursyid atau pembimbing. Prinsip-prinsip yang harus dipegang oleh seorang pendidik menurut perspektif Islam adalah kasih sayang dan empati rahmah. Seorang pendidik harus penuh kasih sayang terhadap muridnya, mengajarkan dengan lembut dan tidak keras. Sebagaimana dalam hadis, sesungguhnya Allah tidak memberi rahmat kepada seseorang yang tidak memberi rahmat kepada manusia. Hadis riwayat Bukhari. Pendekatan emosional yang baik akan membuat murid merasa nyaman dan terbuka. Yang kedua yaitu ada keadilan atau adil. Pendidik harus bersikap adil terhadap seluruh murid tanpa membedakan satu sama lain. Memberikan kesempatan yang sama dalam bertanya dan berdiskusi. Ini penting untuk menghindari ketidaknyamanan yang mungkin timbul akibat ketidakadilan. Yang ketiga yaitu ada keteladanan atau uswah hasanah. Pendidik dalam Islam harus sabar menjadi teladan bagi muridnya, menunjukkan akhlak yang mulia, sikap sabar, rendah hati, dan toleran terhadap perbedaan adalah bagian dari pembelajaran yang harus diterapkan dalam tindakan sehari-hari. Yang keempat yaitu komunikasi yang efektif atau hikmah. Dalam Islam, komunikasi yang bijaksana harus penuh hikmah sangat penting. Pendekatan yang digunakan oleh pendidik harus mampu memberikan pemahaman yang baik tanpa menyinggung perasaan murid. Selanjutnya yaitu ada 3 strategi praktis untuk meningkatkan hubungan emosional dengan siswa. Yang pertama yaitu pendekatan personal dan empati. Strateginya yaitu Ustadz Hasan dapat menyapa setiap siswa dengan penuh perhatian dan memberi waktu khusus untuk berbicara secara personal tentang perkembangan mereka. Ini dapat dilakukan dengan berbicara santai setelah pelajaran atau mengadakan sesi diskusi informal di luar jam pelajaran. Implementasinya yaitu membuka ruang bagi siswa untuk menceritakan masalah mereka baik dalam konteks pelajaran atau kehidupan sehari-hari. Dengan pendekatan ini, siswa akan merasa dihargai dan lebih nyaman berbicara di kelas. Yang kedua yaitu menggunakan metode diskusi interaktif dan tanya jawab. Strateginya yaitu mengubah cara mengajar dengan melibatkan siswa lebih aktif melalui metode diskusi dan tanya jawab yang tidak hanya berfokus pada pemberian materi saja. Siswa diajak untuk bertanya, memberikan pendapat atau berdiskusi mengenai topik-topik pembelajaran. Implementasinya yaitu Ustadz Hasan dapat mengadakan sesi diskusi setelah menjelaskan materi, memberikan kesempatan kepada setiap siswa untuk menyampaikan pandangan mereka. Hal ini akan mendorong siswa untuk lebih aktif dan tidak takut untuk bertanya. Yang ketiga yaitu memberikan apresiasi dan penguatan positif. Strateginya yaitu dengan memberikan apresiasi terhadap usaha dan pencapaian siswa baik dalam belajar maupun dalam aspek pribadi mereka, seperti sikap sopan santun atau toleransi terhadap perbedaan. Implementasinya yaitu Ustadz Hasan dapat menguji siswa di depan kelas atas usaha mereka, memberikan penghargaan untuk pencapaian kecil, dan memberikan dorongan agar mereka harus
terus berusaha dengan baik. Ini akan membangun rasa percaya diri siswa dan mempererat hubungan emosional dengan mereka. Selanjutnya yaitu ada kegiatan atau metode pembelajaran untuk suasana kelas yang kondusif, menyenangkan, dan islami. Yang pertama yaitu kegiatan pembelajaran berbasis kelompok. Ustadz Hasan dapat membagi kelas menjadi kelompok kecil untuk mengajarkan tugas bersama, berdiskusi tentang topik tertentu, atau memecahkan masalah dalam kelompok. Hal ini mengedepankan kerjasama, meningkatkan keterampilan komunikasi, dan membangun rasa saling menghargai. Metode islaminya yaitu siswa diajarkan untuk saling mendengarkan, mengutamakan kerendahan hati, dan menghindari sikap merendahkan orang lain. Prinsip ini mencerminkan akhlak Islam yang baik. Yang kedua yaitu ada storytelling atau menceritakan dengan nilai-nilai Islami, menggunakan kisah-kisah dari kehidupan Nabi dan sahabat untuk mengunggah pemikiran dan perasaan siswa. Ustadz Hasan dapat mengaitkan kisah-kisah tersebut dengan nilai-nilai yang diharapkan seperti kejujuran, keberanian, dan sikap toleransi terhadap perbedaan. Metode Islaminya yaitu kisah-kisah dari Al-Quran dan hadis dapat digunakan sebagai referensi mengajarkan siswa tentang hikmah dan kebijaksanaan yang terkandung di dalamnya. Ini juga bisa menjadi contoh konkret bagi siswa untuk meniru akhlak mulia yang diajarkan dalam Islam. Yang ketiga yaitu praktik doa bersama dan refleksi diri. Mengakhiri kelas dengan doa bersama untuk memohon bimbingan dan keberkahan dalam belajar. Selain itu, siswa diberikan waktu untuk melakukan refleksi diri mengenai apa yang telah dipelajari dan bagaimana mereka bisa mengimplementasikan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Metode Islaminya yaitu menggunakan doa sebagai pengingat bahwa segala pengetahuan datang dari Allah dan setiap proses pembelajaran adalah bagian dari penghambaan kepadanya. Ini juga membantu menciptakan atmosfer yang tenang dan penuh kedamaian di dalam kelas. Dengan menerapkan prinsip-prinsip pendidikan dalam Islam dan strategi-strategi praktis di atas, Ustadz Hasan dapat memperbaiki gaya mengajarnya dengan lebih memperhatikan aspek emosional, meningkatkan hubungan dengan siswa, dan menciptakan suasana kelas yang lebih kondusif. Kegiatan yang mendukung nilai-nilai Islami seperti kasih sayang, keteladanan, dan kerjasama akan membawa dampak positif terhadap perkembangan siswa baik secara akademis maupun karakter. Selanjutnya yaitu ada pemahaman tentang Islam yang rahmatan lil alamin, ekonomi syariah, dan pernikahan dalam Islam. Yang pertama yaitu Islam rahmatan lil alamin. Islam sebagai rahmatan lil alamin berarti Islam merupakan agama yang membawa rahmat, kasih sayang, dan kesejahteraan bagi seluruh umat manusia dan seluruh makhluk bumi. Frasa rahmatan lil alamin secara harfiah berarti rahmat bagi semesta alam yang mencerminkan dalam konsep Islam yang tidak hanya untuk umat muslim tapi juga bagi umat manusia secara keseluruhan serta seluruh ciptaan Allah. Prinsip utama Islam sebagai rahmatan lil alamin. Yang pertama yaitu keadilan dan kesejahteraan untuk semua. Yaitu Islam mengajarkan nilai-nilai keadilan, kesetaraan, dan kesejahteraan. Setiap individu, baik muslim maupun non-muslim, berhak untuk mendapatkan hak-hak dasar mereka seperti kehidupan yang layak, keamanan, dan keberbangsaan. Yang kedua yaitu menghargai perbedaan. Islam mengajarkan toleransi terhadap perbedaan, baik dalam hal keyakinan, budaya, atau ras. Al-Quran menyebutkan bahwa manusia diciptakan dalam berbagai suku dan bangsa agar saling mengenal dan memahami, yaitu dalam Quran Surat Al-Hujurat ayat 13. Yang ketiga yaitu kebaikan untuk alam. Islam juga menekankan pentingnya menjaga dan merawat alam sebagai amanah dari Allah. Konsep ini mengajarkan umat Islam untuk hidup harmonis dengan alam, mengurangi kerusakan, dan menjaga keberlanjutan lingkungan. Selanjutnya yaitu ada ekonomi syariah.
Ekonomi syariah adalah sistem ekonomi yang berlandaskan pada prinsip-prinsip Islam yang mengutamakan keadilan, keseimbangan, dan keberkahan dalam transaksi ekonomi. Dalam ekonomi syariah, aktivitas ekonomi harus mematuhi hukum-hukum syariah yang tertuang dalam Al-Quran dan hadis, dengan tujuan untuk menciptakan kesejahteraan umat secara holistik. Prinsip-prinsip ekonomi syariah yaitu larangan riba atau bunga. Riba yang berarti keuntungan yang diperoleh dari bunga dalam transaksi pinjaman dilarang dalam Islam karena dianggap eksploitasi. Sebagai penggantinya, sistem pembiayaan yang berbasis bagi hasil atau profit sharing seperti mudharabah dan musyarakah diterapkan. Selanjutnya yaitu larangan gharar atau ketidakpastian yang tinggi. Transaksi yang mengandung ketidakpastian yang berlebihan atau spekulasi seperti perjudian atau trading beresiko tinggi tanpa dasar yang jelas juga dilarang. Semua transaksi harus jelas dan transparan. Yang ketiga yaitu keadilan dalam distribusi kekayaan. Ekonomi syariah mengajarkan distribusi kekayaan yang adil. Zakat, infak, dan sedekah adalah instrumen penting dalam menanggulangi kemiskinan dan kesenjangan sosial. Yang terakhir yaitu penghargaan terhadap etika bisnis. Semua transaksi harus dilakukan dengan kejujuran, integritas, dan menghindari penipuan. Bisnis dalam ekonomi syariah harus mempertimbangkan dampaknya terhadap masyarakat dan lingkungan. Selanjutnya yang terakhir yaitu pernikahan dalam Islam. Pernikahan dalam Islam adalah ikatan yang sah antara seorang pria dan wanita untuk membentuk keluarga yang dibangun atas dasar cinta, kasih sayang, dan tanggung jawab. Islam memandang pernikahan sebagai ibadah yang memiliki tujuan mulia untuk melanjutkan keturunan, menjaga kehormatan, dan mempererat hubungan sosial. Prinsip-prinsip pernikahan dalam Islam yaitu yang pertama ijab qabul atau akad nikah. Pernikahan dalam Islam dimulai dengan akad nikah yang merupakan pernyataan kesediaan dari kedua belah pihak, pria dan wanita, untuk menikah, disaksikan oleh wali dan saksi. Akad ini penting untuk menegakkan hukum dan memastikan kesepakatan yang jelas. Yang kedua yaitu hak dan kewajiban. Suami dan istri memiliki hak dan kewajiban masing-masing dalam pernikahan. Suami bertanggung jawab untuk memberi nafkah, perlindungan, dan memimpin keluarga dengan bijaksana, sementara istri memiliki hak untuk dihormati, diperlakukan dengan baik, dan mendapatkan nafkah. Yang ketiga yaitu kedamaian dan kasih sayang. Pernikahan dalam Islam bertujuan untuk menciptakan kedamaian, kasih sayang, dan saling menghormati antara suami dan istri. Al-Quran menyatakan bahwa suami dan istri saling menjadi penenang hati satu sama lain. Quran Surat Ar-Rum ayat 21. Yang keempat yaitu poligami. Dalam Islam, poligami diperbolehkan namun dengan syarat yang ketat, yaitu keadilan dalam memperlakukan istri-istri secara adil dan sama rata. Jika seorang suami tidak dapat berlaku adil, maka lebih baik menikah dengan satu istri, yaitu Quran Surat An-Nisa ayat 3. Yang terakhir yaitu tujuan pernikahan. Tujuan utama pernikahan dalam Islam adalah untuk menjaga kehormatan kedua belah pihak, membangun keluarga yang harmonis, dan memperbanyak keturunan yang saleh. Selain itu, pernikahan juga menjadi sarana untuk menjaga umat dan perilaku yang dilarang oleh agama seperti zina. Kesimpulannya yaitu Islam mengajarkan prinsip-prinsip universal yang dapat diterapkan untuk menciptakan kehidupan yang lebih baik dan adil, baik di tingkat individu, sosial, ekonomi maupun keluarga. Islam sebagai rahmatan lil alamin mengajarkan nilai kasih sayang dan kedamaian untuk seluruh umat manusia dan makhluk hidup. Yang kedua yaitu ekonomi syariah memberikan kerangka untuk menjalankan aktivitas ekonomi dengan keadilan, menghindari eksploitasi, dan menciptakan kesejahteraan bersama. Dan yang terakhir yaitu pernikahan dalam Islam mengajarkan pentingnya membangun keluarga yang sehat dengan dasar cinta, kasih sayang, dan tanggung jawab serta menjaga etika dalam hubungan antara suami dan istri. Sekian pemaparan hasil tugas dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.